Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hamisani Yusuf dengan NIM D1B1222067. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup mikrobiologi terhadap sediaan farmasi. Mikrobiologi farmasi adalah cabang ilmu yang mendalami peran mikroorganisme dalam industri farmasi. Ruang lingkupnya sangat luas dan krusial, berfokus pada produksi, pengendalian mutu, dan keamanan sediaan farmasi. Singkatnya, mikrobiologi farmasi memastikan bahwa obat-obat yang kita gunakan aman, efektif, dan bebas dari kontaminasi mikroorganisme yang berbahaya. Berikut adalah beberapa ruang lingkup utama dari mikrobiologi farmasi. Yang pertama, ada pengendalian kualitas sediaan farmasi. Aspek ini merupakan inti dari mikrobiologi farmasi. Tujuannya adalah untuk memastikan produk farmasi bebas dari mikroorganisme yang dapat membahayakan konsumen atau merusak produk ini sendiri. Pengendalian ini meliputi uji sterilitas. Sediaan farmasi steril seperti cairan infus, suntikan, dan tetes mata harus 100% bebas dari mikroorganisme hidup. Pengujian ini memastikan bahwa proses sterilitas seperti pemanasan, filtrasi, atau radiasi berhasil sempurna. Kemudian ada uji batas mikroba. Produk farmasi non-steril seperti tablet, kapsul, dan sirup tidak harus steril tetapi memiliki batas aman kontaminasi mikroba. Uji ini menentukan jumlah total mikroba dan mikroba patogen spesifik seperti Escherichia coli atau Staphylococcus aureus. Kemudian uji efektivitas pengawet antimikroba. Banyak sediaan farmasi cair mengandung pengawet untuk mencegah pertumbuhan mikroba selama penyimpanan dan penggunaan berulang, misalnya pada obat tetes mata multidosis. Uji ini memastikan pengawet yang ditambahkan efektif dalam membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroba. Yang kedua ada produksi sediaan farmasi. Mikroorganisme tidak hanya dianggap sebagai kontaminan, tetapi juga memiliki agen penting dalam produksi banyak obat-obatan modern. Yang pertama ada produksi antibiotik. Mikroorganisme seperti jamur, penicillium, atau bakteri Streptomyces adalah sumber utama dari banyak antibiotik yang menyelamatkan jiwa. Mikrobiologi farmasi mempelajari cara membudidayakan mikroorganisme ini dalam skala besar untuk menghasilkan antibiotik. Yang kedua ada produksi vaksin. Banyak vaksin dibuat dari mikroorganisme patogen yang telah dilemahkan atau dimatikan atau dari bagian-bagian tertentu dari mikroorganisme tersebut. Yang ketiga ada produksi bioteknologi. Dengan rekayasa genetika, mikroorganisme seperti bakteri Escherichia coli atau Khamir dapat dimanipulasi untuk memproduksi protein terapeutik seperti insulin, hormon pertumbuhan, atau enzim yang digunakan dalam pengobatan. Yang ketiga ada pemantauan lingkungan produksi. Lingkungan tempat sediaan farmasi diproduksi harus dikendalikan secara ketat untuk mencegah kontaminasi, seperti monitoring ruang bersih atau clean room. Fasilitas produksi obat steril menggunakan ruang bersih dengan standar kebersihan yang sangat tinggi. Mikrobiologi farmasi berperan dalam memantau udara, permukaan, dan personal di area ini untuk memastikan jumlah mikroba tetap di bawah batas yang ditentukan. Kemudian ada pengujian bahan baku dan air. Semua bahan baku dan air yang digunakan dalam proses produksi harus diuji secara mikrobiologi untuk memastikan bebas dari kontaminasi sebelum digunakan. Kemudian yang terakhir ada penelitian dan pengembangan obat. Mikrobiologi juga berperan penting dalam penemuan obat-obatan baru, seperti pengembangan agen anti-infeksi. Ilmuwan mikrobiologi terus meneliti mikroorganisme untuk menemukan senyawa baru yang dapat digunakan sebagai antibiotik, anti jamur, atau antivirus, terutama untuk mengatasi masalah resistensi antibiotik yang semakin meningkat. Kemudian ada uji aktivitas antimikroba. Metode pengujian mikrobiologi digunakan untuk menentukan seberapa efektif suatu zat baru dalam membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroba. Nah, dari penjelasan yang tadi saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa
Mikrobiologi farmasi adalah bidang multidisiplin yang menggabungkan ilmu biologi dan farmasi untuk menjamin keamanan dan efektivitas produk farmasi, mulai dari bahan baku hingga produk jadi yang sampai ke tangan pasien.